Aku takon nomor telepon. Ya. Halo Mas Alfon, selamat berjumpa kembali. Siap, salam sehat selalu. Ya, Mas Alfon ini adalah pendidik di Pasuruan ya Mas ya? Siap, di kota Iya, Pasuruan. Kota Pasuruan di sekolah apa Mas? Pendidikan tingkat apa Mas? Saya mendampingi anak-anak itu di SDK Sang Timur Pasuruan. Ya, guru kelas ya Mas? Jadi di pesisir pantai utara. Ya, salah satu kelebihan Mas Alfon ini selain mengajar bahasa Inggris, tapi luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena beliau ini juga penulis. Nah, beberapa buku bisa diceritakan, Mas. Buku apa saja yang diterbitkan? Kalau bincang-bincang masalah buku ini kurang lebih untuk buku ini sudah 7. Ada 7, semua ber-ISBN. Oh, ber-ISBN? Iya, ISBN. Kalau untuk karya tulis ya nggak terhitung kayaknya. Pokoknya nggak tahu ya, sampai lupa saya ini. Pokoknya kalau minat ya langsung saya ada ide ya sudah saya tuangkan dalam bentuk tulisan gitu aja. Sudah ada 7 buku diterbitkan dan semua ber-ISBN. Ini luar biasa ini. Ya. Guru kelas level SD masih punya waktu untuk menulis buku. Ini ceritanya ya apa Mas? Ngatur waktu ini apa belum koreksi dan lain sebagainya. Betul. Sebenarnya ini kan bermula dari hobi sebenarnya. Memang kalau hobi itu dulu kalau saya sekolah SMP itu senang nulis puisi. Dan cerpen. Kemudian lanjut di SMA. SMA ini agak kendor saya. SMA ini sudah agak kendor. Nggak cenderung menulis, tetapi saya lebih pada koleksi musik-musik. Nah, dari situ saya belajar banyak tentang literasi musik. Akhirnya menginjak kelas 3 SMA itu mulai bangkit lagi. Dilanjutkan masa menempuh pendidikan tinggi hingga sampai saat ini. Itu kalau awal mulanya. Kemudian kalau masalah kesibukan yang jelas ya seperti kelelawar akhirnya. Jadi manusia malam. Karena dengan begitu banyak kesibukan, otomatis kalau saya mengerjakan siang atau pagi jelas nggak mungkin. Di saat pagi pasti harus mengajar, kan begitu. Tak terkecuali sekarang pada saat masa pandemi, nah ini juga tetap mengajar daring, otomatis persiapan yang dilakukan kan lebih banyak. Nah, sehingga bisa konsentrasi itu pada malam hari saja. Begitu. Mas Alfon, saya tertarik dengan sudah ada 7 buku diterbitkan ber-ISBN. Bisa diceritakan yang masih ingat mungkin ya, dari 7 itu tentang apa saja yang di... Oke. Yang pertama itu ada saya menulis tentang bahasa Inggris, tadi tentang awal mulanya itu dari hasil karya tulis sebenarnya, kemudian saya bukukan. Jadi karya tulis itu dulu judulnya The Problem of Teaching and Learning Grammar Faced by Student and the Teacher. Jadi permasalahan yang dihadapi siswa dan guru dalam belajar bahasa Inggris. Nah, itu saya bukukan dalam bentuk grammar and structure. Tadi dalam teks judulnya itu grammar structure. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu karena saya fokusnya pada pada karya tulis waktu itu sehingga sempat vakum dan aku harus
konsentrasinya nggak lagi ke buku, tetapi lebih pada ke karya tulis. Sehingga pada tahun kurun waktu 2002 sampai 2007 sampai 2000 kurang lebih 2014 itu ada sekitar 7 karya tulis. Nah, dari situ saya berpikir lagi, nah kalau hanya sekedar karya tulis yang menikmati saya sendiri, itu hanya saya pajang di lemari saya itu. Kemudian saya berpikir lagi, otomatis aku harus bergerak dan aku harus bisa mendapatkan celah bagaimana buku ini bisa diterima dan bisa diterbitkan, kan begitu. Dari hasil berbagai karya tulis itu, akhirnya terbitlah di masa pandemi yang kemarin ini. Itu saya menerbitkan buku parenting, jadi tantangan mendidik di era digital. Artinya mendidik di sini ya termasuk orang tua dan guru. Itu buku yang kedua. Lalu buku yang ketiga itu ada digital marketing. Digital marketing menjawab tantangan perekonomian era 4.0. Itu buku yang ketiga. Buku yang keempat, ISBN-nya sudah keluar 2 hari yang lalu. Nah, itu tentang bahasa Inggris. Saya mengangkat English Corner. Dalam English Corner ini saya menuliskan ada 35 cerita telling story yang nanti bisa dipelajari putra dan putri di grade sekolah dasar dan SMP. Begitu. Kemudian ini yang ketiga, keempat ya. Keempat ini dua seri. Jadi yang bahasa Inggris 2 seri. 2 seri Mas Kuku. Jadi ada seri A dan seri B. Begitu. Kemudian ada tentang yang satunya itu tentang MBS, manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah. Jadi saya mengangkat bagaimana sih termasuk penjaminan mutu di sekolah dasar itu harus dikelola seperti apa seiring dengan perkembangan zaman saat ini yang mengandalkan teknologi. Kemudian yang selanjutnya itu masih dalam proses, tetapi buku ini sebenarnya sudah keluar. Artinya proses publikasi saja. Yaitu saya mengangkat tentang semacam parenting, namun demikian arahnya pada masa perkembangan khusus di sekolah dasar. Jadi kalau tadi itu yang digital marketing itu umum wawasannya, kalau ini lebih spesifikasi di pendidikan dasar. Itu Mas. Jadi kalau untuk bahasa Inggrisnya ada kurang lebih ada 4 buku. Begitu. Terus ini Mas, inspirasi itu dari mana Mas biasanya Mas? Sampai produktivitasnya. Iya. Waduh, kalau itu kan memang begini. Jadi awal mulanya yang bikin saya termotivasi tinggi itu kan karena tahun 2017. Tahun 2017 itu saya mendapat, boleh saya katakan, sebuah hadiah. Sebuah hadiah yang memaksa saya harus meninggalkan bumi merah putih, bumi pertiwi, dan saya harus pergi ke Jerman dan Belanda. Nah, di sana itu saya mengamati. Selama saya berada di sana itu saya mengamati. Dalam rangka ke sana itu dalam rangka kegiatan misi yayasan. Jadi misi yayasan yang istilahnya memberikan saya ruang untuk pergi ke sana. Nah, di sela-sela kegiatan itu saya ini ndablek orangnya. Jadi saya itu ngelupus kemana-mana, berjalan kemana-mana. Di setiap sudut kota itu saya ada lombongan-lombongan, gang-gang kecil itu saya lewati sudah. Hingga akhirnya saya menemukan beberapa sekolah. Nah, yang membuat saya terinspirasi itu begini. Sistem pembelajaran di sana yang mengandalkan problem-based learning dan project-based learning. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, cara guru mendidik di sana itu sepertinya bekalnya sudah di luar kepala. Ya sama dengan kita sebenarnya. Namun demikian,
porsi pengetahuan ini kalau ya terus terang ya, selama ini kalau Bapak Ibu guru ngajar itu yang diandalkan hanya pengetahuannya. Sehingga memang keterampilannya berkurang, soft skill-nya itu tidak ada. Tuh. Lalu yang ketiga, buku-buku bacaan di sana. Anak-anak di sana itu sudah terbiasa membaca buku. Nah, saya itu waktu itu pengen, bagaimana kalau orang tua wali murid saya itu dan anak didik saya itu mau membaca buku. Apalagi kalau buku itu ditulis gurunya sendiri, pasti mereka sangat senang. Itu saja sebenarnya awalnya. Begitu. Ya. Jadi memang awalnya atau triggernya adalah perjumpaan dengan hal-hal baru yang diolah lagi oleh Mas Alfon. Dan tampaknya banyak hal yang bisa di-sharingkan, namun untuk sementara sampai di sini dulu Mas Alfon. Nanti kita akan sambung lagi dengan perbincangan tentang berproduktivitas di era pandemi. Terima kasih Mas Alfon. Sukses terus. Siap. Tunggu buku. Salam jumpa kembali. Siap. Terima kasih. Oke.